Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila lupa melaksanakan doa kunut subuh, apakah benar diwajibkan untuk sujud syahwi? Syukran, jazakallah khair. Tayyib, pertanyaan pertama, kenapa Anda lupa? Itu dulu. Sebab memang kalau sudah lupa itu suka nggak ingat, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda lupa? Kenapa Anda lupa? Karena ada teman Anda tidak lupa, Anda lupa. Jadi persoalan, lupa faktornya bisa banyak. Lupa ketika saat sholat banyak pikiran dan belum diselesaikan. Lupa berlindung kepada Allah sebelum sholat. Karena Nabi pernah mengajarkan pada kita, sahabat mempraktikkan, ulama menyampaikan, jika Anda punya persoalan sebelum sholat, berlindung kepada Allah. Ista'iz billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, mohon kepada Allah. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat. Dengan pemahaman itu, Anda bisa mengingat dan bisa mengetahui sedang apa yang sedang Anda lakukan dalam sholat Anda. Takbir, pahami isinya. Lisan mengucapkan, kemudian fikiran, kemudian memahami itu semua. Dalam kondisi demikian, lupa, kemungkinan Anda sholat sendirian. Karena dalam sholat berjamaah, itu bisa saling mengingatkan. Imam yang lupa, diingatkan oleh makmum. Makmum yang lupa, teringat dengan yang lainnya. Di mustahil ada orang sholat berjamaah, lupa semuanya. Mustahil. Mustahil, pasti akan saling mengingatkan. Jelas ya? Dalam kondisi ini saya sarankan perbanyak sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau kemudian kondisi lupa, imam lupa dalam keadaan dia sudah sujud, kemudian dia tidak kunut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka bukan diwajibkan, disunnahkan dia. Disunnahkan kemudian untuk melakukan sujud. Ya, sujudnya apa? Sujud syahwi, sujud dalam keadaan lupa mengerjakan salah satu bagian dari sholatnya. Itu sunnah menggunakan atau menunaikan sujud syahwinya. Ada sebagian berpendapat untuk menguatkannya. Ada yang mengatakan wajib diganti. Ya, wajib diganti itu pada rukun. Kalau kunut itu bukan rukun, kunut itu bacaan tambahan, sunnah. Maka hukumnya sunnah diganti. Jadi ketika Anda misalnya lupa, hukumnya sunnah, kemudian ganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Di begitu selesai, kemudian sebelum salam Anda sujud sahwi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda misalnya sedang berjamaah dengan yang lain, misal suasana terbuka, bukan dalam kondisi di lingkungan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misal ada beberapa tempat yang memang dipraktikkan mazhab, nggak usah jauh-jauh. Saya ke Malaysia misalnya. Saat saya ke Malaysia, di Malaysia berlaku mazhab Syafi'i. Teman-teman lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Kaidah dalam bermuamalah, berinteraksi sosial. Kalau Anda datang ke satu lingkungan, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang kita praktekkan, maka tugas Anda kalau mengajar, pelajari dulu mazhab yang dimaksudkan. Jangan mengajar dengan mazhab Anda, jadi ribut nantinya. Saya ke Malaysia, mazhabnya Syafi'i, maka saya pelajari mazhab Syafi'i. Dan saya ajarkan mazhab Syafi'i. Adapun yang lain sebagai perbandingan. Misal saya katakan, Bapak, Ibu sekalian, Mak Cik, Pak Cik, saat kita salat subuh ada kunut di situ. Pendapat Imam Syafi'i kunutnya begini, bacaannya begini. Tapi kalau Pak Cik, Mak Cik main ke Indonesia, misalnya berkunjung, Anda dapati satu daerah tidak menggunakan kunut, itu tandanya bukan dia tidak salatnya sempurna, tapi ada nanti pendapat lain. Bisa pendapat di mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku. Ada yang pendapat mazhab Hanafi yang dia tidak kunut, dalilnya ini. Jadi kalau Pak Cik main ke Indonesia ada yang tidak kunut, maka jangan disalahkan. Boleh jadi dia gunakan misalnya mazhab Hanafi, dalilnya begini. Jelas ya? Jadi kita membuka wacana pada orang lain supaya dia paham wawasan, tapi jangan Anda paksa di mazhab tertentu untuk mengikuti mazhab Anda. Oh, kenapa kalian kunut? Kunut itu bidah. Oh, Masya Allah. Diusirlah Anda dari Malaysia pada saat itu. Itu masalahnya. Jelas ya? Pak, jadi kita pelajari mazhab di tempat tapi menjelaskan wawasan supaya terbuka di situ. Paham ya? Jadi solusinya adalah ketika Anda sholat di tempat yang variatif. Misal, Anda kunut, tapi Anda sedang berada di tempat yang tidak kunut misalnya. Imamnya tidak kunut, maka Anda ikutlah kemudian keadaan imam. Jangan sujud sahwi sendirian. Itu yang salah. Misal Anda salat subuh, imam tidak kunut. Begitu imam tidak kunut, selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda sujud sahwi di situ, Anda terlampau soleh di situ. Tidak tepat dan salah itu, karena salat mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Sama dengan Anda, begitu Anda tidak kunut, Anda kemudian bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, Anda kunut, ikuti. Aminkan. Masya Allah, Syekh Utsaimin itu beliau tidak kunut, memilih yang kunut nazilah, mazhabnya Hambali. Tapi beliau berfatwa, jika Anda sholat di belakang imam yang kunut, maka Anda pun aminkan kunutnya. Dan itu indah teman-teman sekalian, gak ada masalah. Dan saya tuh suka heran ya, kenapa saya saat tugas di Mekah suka unik sendiri saya melihat. Kadang pengen senyum, kadang-kadang pengen ditahan. Kalau di Mekah sholat di belakang imam, gak ada yang berantem tuh, dan gak ada yang protes. Kita teman-teman, umumnya orang Indonesia ada yang kunut saat subuh, banyak yang kunut. Tapi ketika dia berhaji, sholat di belakang imam di Masjidil Haram, subuh kan gak kunut dan gak protes.
Nggak pernah saya dengar selama tugas di sana. Ya begitu imamnya selesai salat subuh, salah imam tuh, gak kunut misalnya, nggak ada. Biasa aja dia salat. Bismillah sana disirkan, ikut disirkan, nggak ada yang protes. Yang ada tenang, nyaman, salat pulang. Kenapa ketika pulang pada ramai lagi? Jelas ya? Tapi kalau yang unik ada kejadian ya, itu yang belum paham. Begitu imamnya disirkan, langsung baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Muhammadiyah tuh. Masya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, ini itu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi jelas ya, jelas jawabannya. Kalau anda memang mengikuti mazhab Syafi'i, maksudnya dari jalur Imam Syafi'i, bukan kelompok tapi jalur Imam Syafi'i, anda kunut salat sendirian, anda lupa, maka anda tutup dengan sujud sahwi. Baik ya, jika ada imam salat subuh, tiba-tiba dia tidak kunut, kemudian setelah tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi, itu tandanya imam tersebut sedang mempraktikkan mazhab Syafi'i. Maka ketika dia sujud sahwi, anda ikut sujud sahwi. Ya, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, anda yang tidak paham di situ ya. Dan anda yang imam jangan dibalas, subhanallah. Bisa. Anda masalah di situ. Bismillah. Mana tadi? Oh, yang ini dulu ya. Bismillah. Masya Allah, tanpa muqaddimah, tanpa salam, tanpa bismillah. Untuk wanita sebaiknya sholat di rumah atau berjamaah di masjid. Saya pernah jawab ini teman-teman sekalian, jika memang memungkinkan ke masjid, terbebas dari 3 keadaan para akhwat. Keadaan pertama adalah tidak ada kewajiban perempuan yang memang harus dilakukan oleh perempuan di rumah. Misal, ada anak yang harus diberikan ASI, ada anak yang harus dirawat, dan kewajiban itu melekat kuat pada perempuan karena tidak ada ayah yang bisa memberikan ASI misalnya kan, dan seterusnya. Karena itu mohon izin, dalam kondisi ini jangan maksakan ke masjid. Yang kedua misalnya belum terbebas dari fitnah. Jika anda bisa bebas dari fitnah, fitnah itu kondisi-kondisi di jalanan yang mungkin maksudnya agak jauh dari rumah, atau tidak ada mahram untuk berangkat, tidak ada kelompok perempuan yang lain, bisa juga yang pakaian-pakaian yang menyesuaikan. Hati-hati, ke masjid bagus ada mahram tapi pakaiannya terbuka, membuka fitnah bagi yang lain, itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah aman kondisi di masjid, ada saf khusus untuk perempuan yang tidak bercampur, nggak ada ikhtilat di sini. Jika 3 ini terpenuhi, kondisi aman iya, fitnah bisa dihindarkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban yang melekat pada perempuan, bahkan anak bisa dibawa untuk berjamaah misalnya. Maka yang utama perempuan ke masjid dengan seizin sepengetahuan suaminya. Kemudian jika mahramnya bisa berangkat lebih baik, dan atau kelompok-kelompok perempuan yang lainnya. Jika kondisi ini salah satunya ada, maka keutamaan bagi perempuan sholat di rumah, dan itu senilai dengan sholat laki-laki yang ke masjid. Jangan pesimis, senilai dengan laki-laki yang ke masjid. Seorang perempuan Ansar pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kata perempuan ini, ya ke masjid bisa kapan saja, berhaji tidak perlu ada mahram, berjihad bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak adakah pertanyaan sebaik yang perempuan ini? Nabi mengatakan pada sahabat yang laki-laki, ini diantara sekian pertanyaan yang hadir sekarang, ini yang paling bagus, kata Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu. Padahal perempuan ini tidak pernah menyampaikan saya utusan dari teman-temannya, tapi berita dari Allah menyampaikan, sampaikan pada teman-temanmu. Kaget perempuan ini, rupanya sebelum berangkat dia berunding, ada perwakilan dari dia, diberunding dengan teman-temannya, sampaikan kepada Nabi, ya kamu jadi utusan. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para pria di luar rumah, para suami, sepanjang istrinya ridha mempersiapkan dengan baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ibu bisa bayangkan, suami ibu dorong ke masjid, pak, ke masjid, pak, ke masjid. Ini pakaian sudah disiapkan, minyak wanginya ada di sini, papa gunakan, tolong doakan keluarga pak ya. Begitu ibu siapkan, suami berangkat, kemudian dia berangkat sholat di masjid, ibu sholat di rumah, maka ibu mendapatkan nilai sholat yang serupa pahalanya dengan suami yang ke masjid. Gak pakai oh itu nyata. Bahasa Nabi kok pakai dari Nabi itu bu. Bolehkah kita pada saat sujud berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran? Pertama mungkin bukan kita tapi ibu. Ya baik. Ayat-ayat Quran saat berdoa itu tidak boleh dibacakan ayat Quran saat sujud. Nabi melarang. Tapi anda tidak dilarang berdoa dalam sujud. Yang diantara doa itu barangkali ada ayat Qurannya. Tapi saat anda bacakan jangan diposisikan sebagai ayat Quran, tapi sebagai doa. Ya diantara para ulama memberikan jalan keluar. Misal jangan dibacakan misalnya pas awal ayatnya, bisa pertengahan ayatnya. Misal doa yang sering kita bacakan, bisa apa yang paling favorit? Masya Allah, luar biasa, masih konsisten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 ya, paling kanan sebelah bawah. Itu kan kalimat ayatnya sempurna.
kalau dibacakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Anda ingin posisikan ayat ini sebagai doa misalnya, bukan sebagai ayat, bacakan langsung pada ayatnya, pada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan bacakan di awal ayatnya dan posisikan sebagai doa. Maka yang seperti itu kata para ulama boleh kita bacakan. Misal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bagian dari ayat Quran. Tapi kalau Anda bacakan dari awalnya, itu lengkap Qurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh Anda ambil bagian dari doanya, tapi posisikan sebagai bacaan doa, bukan sebagai bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Paham? Baik. Sekalipun Anda sebetulnya boleh membaca doa-doa yang lain yang selaras dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sarankan, baca doa yang standar. Misal, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang standar. Setelah itu, bacakanlah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau ada contoh dari Nabi, bacakan. Kalau tidak ada contoh, cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ini dekat dengan ujian, mohonkan di hati, ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan. Ya, apa hubungannya mau ujian besoknya doa yang dibacakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, misalkan kan enggak nyambung di situ. Ya, jadi bacakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bismillah. Sebentar ya, saya dahulukan yang lain dulu, yang lebih duluan. Saya tidak paham ini. Oh, yang ini. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila sedang sholat membunyikan atau tidak sengaja membunyikan jari atau sela-sela jari? Allahu Akbar. Nah, itu jelas sengaja. Kemungkinan yang terjadi adalah saatnya intiman, bangkit dari sujud ketika akan bangun seperti yang kemarin kan, begitu begini krak bunyi kan. Baik, kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Sesuatu yang tidak sengaja tidak direncanakan, tidak ada masalah dan tidak berdosa, nggak ada dosa di situ. Ya, tapi kalau Anda sengaja berbuat seperti itu, kalau melanggar ketentuan rukun bisa batal sholat Anda. Kalau memengaruhi kehusuan, bermaksiat dalam sholatnya, berkurang pahala Anda. Baik ya, jadi kalau dalam kondisi demikian tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan. Hindarkan seperti itu. Ya, jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya punya ayah sama. Baik. Umur 64 tahun. Kondisi saat ini ayah saya lupa dengan rakaat, sudah lupa dengan rakaat salat dan bacaan salatnya. Sudah beberapa pekan terakhir saya ganti kalimat minggu pakai pekannya dan beliau sering menangis sendiri. Hal yang sudah dilakukan adalah mengingatkan ayah untuk salat berjamaah ke masjid. Namun adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengingat hafalan bacaan salat ayah saya yang sering lupa dan terbalik dan dalam bacaan pada setiap gerakan salat? Syukran Ustaz. Allah yakfik insyaallah. Afwan. Teman-teman, pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Anda yang bertanya, karena Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas bakti pada orang tua yang tidak setiap orang punya kesempatannya. Orang tua merawat Anda saat kecil, jangankan lupa, dari mulai Anda nggak bisa, silahkan cek. Dari mulai Anda nggak bisa sholat diajarkan, Anda nggak bisa baca Quran diajarkan, bukan lupa, diajarkan dari awal yang nggak bisa. Kemudian diajarkan cara berdiri, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara bicara, semua diajarkan pada Anda. Saat tiba masanya Anda dalam kematangan, dalam kekuatan, maka Allah memberi kesempatan pada Anda yang tidak setiap orang mendapatinya. Demi Allah saya katakan, termasuk saya. Usia 13 tahun, 2 pekan di pesantren, sesuai ajalnya saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ada ibu, alhamdulillah ibu sampai sekarang masih ada, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, berbakti dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, ketika kita punya kekuatan dengan izin Allah untuk memberikan yang terbaik, maka orangnya sudah tidak ada. Saya 2010 menangis luar biasa. Alhamdulillah, satu syukur Allah anugerahkan kesempatan untuk bisa berhaji dan ibu hadir pada saat itu. Tapi tahukah Anda, saat dalam situasi sa'i pada saat itu, juga dengan tawafnya, sa'i bukan hanya sekedar gambaran, misalnya dari Safa ke Marwah kita beribadah, tidak. Tapi sa'i ada refleksi bagaimana membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah di situ Sayyidah Hajar mencari air untuk anaknya Ismail, yang dapat air anaknya, yang berusaha adalah ibunya. Maka pada saat itu saya gandeng dengan tangan kanan saya, bagaimana kemudian bermohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan bakti maksimal pada ibu saya. Ya Allah, sayangi ibu saya ya Allah.
Ya Allah berikan yang terbaik pada ibu saya. Ya Allah beri kesempatan saya untuk membahagiakan ibu saya. Ya Allah mohon ganti air matanya dengan kebahagiaan yang bisa Engkau turunkan kepada saya untuk membalasnya. Ya Allah ganti segala keringatnya dengan yang terbaik yang bisa saya berikan untuknya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya tidak bisa berbuat apapun. Karena sudah tidak ada yang bisa digandeng lagi. Saya hanya bisa berdoa, bagaimana ayah bisa diberikan yang terbaik di alam kuburnya, diberikan ketenangannya, diberikan keterangannya. Ya Allah jadikan ya Allah, dulu ayah saya memangku saya, dulu saya tidur ketika beliau mengajar, sekarang bergantian saya mengajar dan beliau tertidur. Maka mohon ya Allah, seperti beliau memberikan ketenangan pada saya saat beliau mengajar, maka berikan ketenangan kepada beliau saat saya mengajar. Ya Allah anugerahkan setiap hurufnya untuk ayah saya ya Allah, terangi alam kuburnya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Anda sekarang punya kesempatan lebih daripada saya. Seorang ustadz tidak mendapatinya, Anda bukan ustadz mendapati itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kepada Anda untuk membalas baktinya, Anda tidak sia-sia, dan Anda sia-siakan itu, Anda butuh berapa ayah lagi untuk bisa berbakti. Maka yang pertama saya mohon kepada Anda, jangan sia-siakan peluang ini, maka dampingi beliau. Seperti beliau mendampingi Anda sejak kecil. Ya, kalau beliau lupa Anda ingatkan. Kalau beliau sendirian Anda dampingi. Kalau Anda laki-laki temani ke masjid, jangan menuntut ayah Anda ke masjid, Anda diamkan. Anda temani beliau, banggakan kepada orang lain. Nih Allah berikan kesempatan kepada saya. Pangku dia. Seperti Uwais menggendong ibunya, kemudian dia gendong, kemudian ke Mekah, dia tawaf dan sebagainya. Apa faedahnya Anda kalau cuma diam di rumah? Apa nggak bisa dampingi dia? Anda mungkin diberikan mobilnya bukan untuk Anda saja. Allah berikan mobil kepada Anda supaya bisa bawa ayah Anda. Allah berikan motor kepada Anda supaya bisa bonceng bapak Anda. Mungkin itu faedahnya Allah berikan motor kepada Anda, bukan untuk Anda banggakan. Itulah sebabnya kemudian Allah berikan Anda tangan yang kuat, punggung yang kuat, mungkin untuk menggendong ayah Anda. Bukan cuma Anda banggakan sebagai atlet dan sebagainya, bukan. Lihat dengan iman. Kadang-kadang ada peristiwa yang harus kita gunakan iman untuk melihat di situ. Di poinnya sederhana, ini tidak perlu pakai banyak dalil. Yang pertama, Anda dampingi ayah Anda, saat lupa Anda ingatkan, saat lemah Anda bantu dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada Anda, dan hukum orang seperti itu dihukumi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi begitu dia lupa, Anda ingatkan. Allah kemudian berikan hisab sesuai dengan ikhtiar dan kesanggupan apa yang bisa ia kerjakan. Jelas ya? Baik, saya kira itu poinnya. Kalau beliau sedang sholat sendirian dan Anda tidak ada di tempat misalnya, maka dihukumi sebagaimana keadaan beliau. Kalau beliau misalnya dalam keadaan sudah pikun, sudah lupa sama sekali, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, dan tidak ada yang membenarkan pada saat itu, maka sholatnya dihitung sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tanya ya Pak Ustadz. Silakan, saya jawab ya. Jika kaki kanan saya, jari kaki tidak bisa ditekuk berdiri karena kondisi tertentu, bagaimana hukumnya dan apakah ada solusinya? Tayyib, ini kondisi darurat. Kaidah dalam fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Setiap yang darurat membolehkan yang terlarang. Jangankan yang begini, yang ekstrim bisa terjadi. Misal, yang ekstrim sangat ekstrim sekali. Ada pergi jalan-jalan, misalnya ke Shenzhen di Cina. Tahu Shenzhen? Lampu merah, sonon dikit tuh. Baik. Misal sudah terus ke pojoknya lagi, tidak menemukan makanan-makanan yang halal. Ayam nggak ada misalnya, kambing nggak ditemukan dan sebagainya. Taib, yang ada cuman babi. Cuman babi misalnya hewan itu. Sedangkan kalau nggak makan, Anda bisa meninggal. Siapa namanya? Tommy. Tommy bisa meninggal, keadaan sendirian. Tidak ada yang lainnya, yang ada cuman babi. Maka dalam kondisi itu berlaku hukum darurat. Babi haram hukumnya, tapi nggak ada makanan yang halal. Maka bolehkah pada saat itu makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana? Ya. Tidak boleh makan babi besar begitu. Yang boleh daging babi. Ya, diambil dulu, potong, kemudian dimasak dulu. Setelah dimasak pada saat itu, makan sekadarnya yang menghilangkan lapar, bukan dinikmati. Ingat, bukan dinikmati, yang menghilangkan lapar. Kalau dinikmati Anda salah. Enak juga ya. Anda makan sekadarnya. Begitu hilang lapar, sudah misalnya Anda mencari sambil berikhtiar. Jadi makan berikhtiar, cari ayam, cari ayam, cari ayam. Nah sekarang itu yang ekstrim sekali. Ekstrim, yang haram tiba-tiba berubah. Maka bagaimana dengan yang seperti ini? Jari saya nggak bisa ditekuk. Kan posisi sunnah duduk seperti itu. Kondisinya darurat, tidak bisa ditekuk. Ditekuk malah sakit, bisa berpenyakit dan sebagainya. Maka kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Duduk seperti yang memudahkan Anda untuk bisa duduk. Bahkan ada yang sama sekali sakit, duduknya nggak bisa dilipat, kakinya selonjor ke depan. Pernah melihat ada orang sholat kakinya ke depan? Nah itu jangan dimarahi. Nggak sopan. Tidak. Dia memang nggak bisa melipat, makanya kakinya ke depan. Jelas ya? Nah, makanya pada yang begini, ambil saf yang khusus. Itu juga harus mengerti, ambil saf yang khusus supaya tidak mengganggu yang lain yang belum paham. Misal ambil yang pojok. Kalau di tempat-tempat seperti di negara-negara yang lain, ya itu Masya Allah, kadang dikasih kursi, kursi itu dikasih posisi, dia bagian belakang atau pojok kanan. Hampir nggak ada kursi yang di tengah, kecuali yang pribadi, kanan, kiri, atau belakang, atau saf yang khusus, supaya bisa sejajar dengan teman-teman yang keadaan yang serupa. Jelas ya?
Jadi kondisi ini kondisi darurat, silahkan duduk dengan senyamannya seperti nyaman untuk dilakukan. Kalau sudah kembali sehat dan bisa ditekuk, maka kembali kepada hukum asal. Sama dengan tadi, Anda sudah keluar dari senjentomi, kemudian babi sudah hilang misalnya dari situ, Anda menemukan ayam. Sekarang babi tidak boleh dimakan lagi. Hukumnya berubah kepada makan ayam, ya, yang sudah disembeli, kemudian sudah dimasak dan dalam keadaan yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi difteri? Syukran katsiran. Apa kaitannya dengan talim kita? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, satu, maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah, jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh. Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau misalnya namanya difteri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan. Gak ada masalah. Bahkan tidak ada manfaat. Tapi apapun namanya, mau difteri misalnya ketika digunakan, bahannya dilarang oleh agama. Maslahat, ada madarat bagi yang kedua, nggak halal unsur maslahatnya. Tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya. Tiba-tiba dipotong bagian terakhir, difteri haram misalnya kan, nah itu disebarkan, saya jadi masalah. Difteri halal jadi masalah juga. Yang diambil titik tengahnya di sini. Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan, dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada 3 unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih, jika ada misalnya unsur yang lain, yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu, ya, penawarnya harus itu, tidak ada yang lain, ya, maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat itu boleh sebagian diambil. Misal salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Ada sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya. Selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu. Maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau saya sih sederhana, kalau Anda ikuti Quran, selesai kehidupan kita hidup dengan sehat. Selesai. Silahkan cek. Saya coba cek ke anak saya yang kedua, alhamdulillah. Kita coba ikuti. Misal kata Quran, dari pola makan, dari sejak kandungan, cari yang halal dan baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari yang halal, cari yang baik. Rezekinya dengan yang halal, kualitasnya yang baik untuk sehat, untuk tubuh anak. Konsultasi, ini yang bagus, makan, bismillah, makan. Cari dengan cara yang halal. Begitu dilahirkan, turun Quran surah kedua ayat 233. Wal waludatu yurdina auladahunna. Para ibu itu jangan banyak diganggu supaya capek. Berikan dia kesempatan, support dengan baik supaya fokus memberikan ASI. ASI maksimalkan. ASI. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya. Jauhkan dari hal-hal yang buruk. Muncul ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kita konsisten mengikuti itu. Demi Allah saya katakan. Sampai hari ini alhamdulillah. Anak saya yang kedua sampai hari ini dia tidak pernah dia mendapati imunisasi macam-macam. ASI-nya maksimal, dia aktif, cukup baik, cukup sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang serius padanya. Sampai hari ini alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti misalnya harus anti dari yang lain, tidak. Mungkin ada hal-hal tertentu yang na'udzubillah misalnya terjadi wabah tertentu yang memang tidak bisa digunakan, ya misalnya vaksinnya harus vaksin alami, tidak bisa dengan itu, ya wallahu a'lam. Mungkin dengan qadar Allah ada vaksin yang lain yang memang harus ada itu digunakan, dan itulah kemudian hikmahnya Nabi meminta kita untuk berobat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup dulu ya. Saya kira cukup dulu, sebagian pertanyaan lain nanti dikumpulkan untuk dibahas kesempatan lain. Maaf, ini pulpennya sekalian itu penting. Afwan, sangat penting Ustaz. Baik, ya sudah. Kita bahas sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kemudahan dalam berdakwah. Semoga Anda diberi kemudahan dalam mengikuti ta'lim. Saya meminjam pulpen jamaah ikhwan pada kajian 2 Desember 2017 lalu.
Dengan izin Allah, saya bisa hadir lagi di kajian hari ini dan ingin mengembalikannya. Tolong kesediaan Ustadz mengumumkan, karena saya takut ini menjadi hutang. Penting. Sangat penting. Semoga jamaah tersebut hadir. Jika tidak, apa yang seharusnya saya lakukan? Baik, ini amanah. Teman-teman, ikhwan, ada yang pernah minjam pulpen kepada antum, ini warnanya. Kemudian ada 3 jenis warna, biru, hijau, dan merah. Ya. Kemudian ininya orange, bentuknya begini. Beliau menitipkan pada saya untuk diumumkan dan telah saya sampaikan. Bagi ikhwan yang dimaksudkan dengan ciri-ciri dimaksud dan pulpen yang telah disampaikan, harap bisa menghubungi Pak Surya lah ya di depan, supaya nanti saya titipkan ke Pak Surya untuk diambil. Baik. Apa yang harus saya lakukan dari tadi? Anda sudah melakukan, menyampaikan kepada Ustadz, mengumumkan dan dititipkan di sini. Silahkan disampaikan dan semoga Allah memberikan petunjuk pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang salat tarawih. Pertanyaannya atas dasar 2 hadis sebagai berikut di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2013. Baik, Abu Daud nomor hadis 1429, hadis Muslimnya disebutkan juga oleh beliau. Dari hadis tersebut di atas, salat tarawih adalah salat sunnah. Ini maksudnya bertanya tentang salat tarawih. Salat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian diterangkan di hadis bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing, sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu. Ya, dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis, bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak. Ya. Baik, antum di sini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008-nya ya. Kalau anda menggunakan yang Sahih Al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah, di nomor hadis 2013. Harganya murah, cuma 205.000. 205.000. Itu pedoman kehidupan anda, itu dari Nabi. Anda makan dan beli, Masya Allah, kendaraan-kendaraan dunia yang gak dibawa ke akhirat, jutaan, kan? Beli kitab hadis, ya kalau belum bisa baca Arabnya, beli aja dulu, nanti anak anda yang bacakan di kemudian hari. Kalau bapaknya gak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya gak hafal Al-Quran, anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah, ini bapaknya nggak hafal, anaknya nggak hafal juga. Mau siapa yang dibanggakan di akhirat nanti? Nah, sekarang saya tambahkan referensi hadisnya supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadis itu kalau mau baca hadis, dikumpulkan dulu semua hadisnya, riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya, bab tentang tarawih, bab tentang qiyamul lail, baru ketemu semuanya. Baik, saya tambahkan misal nomor hadis 1330. Ada lagi nomor hadis 3569. Di Abu Daud nomor hadis 1367, belum dimasukkan ke sini. Baik, mari kita lihat. Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang salat malam, pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadis Muslim nomor hadis 749, di sini tadi belum disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah SAW, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu ditunaikan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau ingin paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Tapi kalau anda sudah menunaikan salatnya, kemudian sedang salat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan 1 rakaat, witir. Jadi paling minimal bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sudah mendekat fajar, tutup dengan 1 rakaat. Nah, pada prakteknya yang minimal 2 rakaat, 2 rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi 4 sekaligus. Ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan tadi nomor hadis 2009, tapi yang lebih jelas lagi nomor hadis 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat, termasuk Hudzaifah al-Yamani, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an. Salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi kadang ditunaikan 2 tutup 1 atau 3, kadang ditunaikan 4. Jelas? Bisa paling minimal 2, bisa paling 4, kemudian 3. Nah, karena ada kalimat di sini, saya akan langsung ke jawabannya saja. Ada kalimat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya.
Penasaran Al-Mughirah bin Syu'bah ini, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Hudzaifah al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawih kan beliau 3 hari pertama ke masjid itu. Dalam 3 hari itu diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermakmum itu, Masya Allah, rakaat pertamanya Pak, pantas kata Al-Mughirah bin Syu'bah sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum ruku. Dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata nyambung ke Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat, Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga, disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rakaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, mereka sudah terbiasa. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya sulit khusyuk karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Di begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku, ternyata tidak. Jeda ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin, ingin betul mirip seperti salatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti, itu saking tingginya. Saya pernah mimpin salat gerhana di Bekasi. Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Terus saya datang di sana, kita ada sholat gerhana, jarang-jarang pahalanya, ya. Dan jarang-jarang ada sholat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu. Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang sholat semacam ini. Baik, saya bilang, kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti karena 2 ruku, 2 sujud. 2 ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud bangun lagi, jadi ada 4 surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai surat pertama, kedua Ali Imran sampai selesai, ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja katanya. Tidak mudah gitu. Gak mudah ya. Nah, tapi poinnya kemudian di hadis ini ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya nggak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan, jadi wajib berjamaah, itu jadi masalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti, nunggu malam-malam, kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah, ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah, baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan, kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan pendapat Umar, karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Utsman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi 2 putrinya, dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra.
Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi, ya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah, sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Makkah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Makkah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah yang tidak sholat itu. Baik. Ini belum selesai yang kedua. Yang kedua tentang sholat sunnah. Bagaimana memahami kalimat Nabi, sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid, di rumah, maaf, tunaikan di rumah. Ini dalil yang terpisah. Di hadis Muslim hadis 157. Nabi mengatakan afdhalun nawafil fi buyutikum. Salat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah. Malam takunil faraid, sepanjang bukan yang fardu. Jadi yang fardu paling bagus tunaikan di masjid, yang sunnah-sunnah di rumah. Itu sunnah secara umum, tapi hadisnya belum selesai. Ujung keterangannya wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau sampaikan kalimat Nabi wa baiti huna, rumahku di sini, yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya idza kana baitul muslim qariban minal masjid, jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid. Di mana rumah Nabi? Di masjid. Rumah Rasulullah SAW, salat sunnah di situ. Begitu Bilal qamat, beliau keluar karena rumahnya dekat dengan masjid. Jadi hadis ini dipahami kalau rumah Anda dekat dengan masjid, silakan tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin lebih banyak lagi. Tapi kalau rumah antum di Banjarbaru, ada kajian di sini subuh, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Itu yang agak susah gitu kan. Apalagi saya mau ke sini kajian salat sunnahnya di sana dulu, nyampe ke sini ya kesiangan. Enggak nyambung gitu kan. Nah, di sini yang disebut dengan ilat dalam hukum fikih. Sebab fikihnya apa? Dari ilat itu baru dipahami. Di membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara ilat. Apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau Anda misalnya sedang ke tempat yang terasing, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi. Kalau Anda nggak makan itu, Anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya, sebagian diambil, dimasak, kan baru Anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari situ menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum ilat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam, atau tiba-tiba dipukul mati, digoreng, gak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah, baru kalau disembelih dulu apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kan? Ibnu Majah nomor hadis 3221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat-kalimat itu gak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukannya ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal, misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, tempat yang lain. Antum ucapkan, itu nggak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fid din, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi nggak boleh. Misal kemarin ada ya, tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, nggak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah, itu nggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah, terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Nggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14.
paragraf yang pertama, baris keempat sampai baris ketujuh, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qalat fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa min kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non muslim, kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib, ibadah maksudnya. Awil nar, atau menyembah api, awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadanihi, atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh, enggak boleh. Jelas ya? Baik, jadi hukum itu bergantung dengan ilatnya. Tadi ayam itu enggak boleh dimakan walaupun disembelih kecuali menyebut nama Allah. Nah, kecuali kalau disembelih kemudian mengucapkan bismillah ya Allahu akbar, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang disembelih ayam tetangga, itu ilat namanya. Ya, jadi maksud saya kalau baca hadis dilihat dulu ya konteks ilmunya. Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang saleh? Masya Allah, kenapa anda tidak menjadikan ibu anda sebagai teman yang saleh dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama. Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun ibu disebutkan 3 kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran surah ke 31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke 46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran surah ke-31 ayat ke-14, ibu orang tua yang beda agama saja tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan hamadathu ummu. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung, hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Dibawa-bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahnan lagi, korhan. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Luar biasa. Di tafsir Al-Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma athqalat, maka tatkala semakin sulit, berat piling kanan susah, kiri susah. Allahu Akbar. Bahkan saat lahir masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, gitu kan? Ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan mecahin gelas, ditahan-tahan malunya. Saat sakit, parah luar biasa, minta ke dokter, ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya. Kalau perlu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sabar berbakti pada orang tua. Coba. Wa fisaluhu fi amaini an ishkurli, itu bagian dari syukur kepadaku. Wali walidayya ilayil masir. Ayat 15 ini yang indah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi jika ibunda kamu atau ayahanda kamu beda keyakinan dengan, kemudian memaksa engkau untuk beribadah menurut kepercayaannya, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua. Tetap temani dia. Bahasanya sahib dari kata sahabat. Sahib itu sesuatu yang lekat. Zamannya ashab. Ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan, ashabul jannah. Ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan, ashabun nar. Makanya disebut dengan sahabat, lekat. Lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama, tapi Masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan. Orang tua yang berbeda agama saja, kata Quran, tetap bergaul dengan kebaikan dalam urusan dunianya. Doakan dia. Ikatnya tinggi. Karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah dengan kelembutan. Silakan di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak yang belum paham dengan jalan kepadanya, dengan hukum Allah itu ke jalannya dengan hikmah. Ya, jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Ajak dulu dengan hikmah, doakan, lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras, susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi, salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun misalnya. Kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung, antum kenal di mana gitu ya?
Firaun itu makhluk manusia, bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam, kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya nggak enak dilihat, tolong pisahkan kepala dari badannya, bukan nyuruh-nyukur. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Firaun itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapa. Kalau hatinya sudah lapang, luas, jadi cacian-cacian itu nggak cepat tersinggung nanti, tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung, cuma mengangkat tangan berdoa, ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali, wafatkan saat ini, meninggal dia, dikabulkan. Cuman hikmah dakwah dari peristiwa itu nggak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Firaun, beliau berdoa, qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu rumusnya, rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya, supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antum mulai ngajak pada kebaikan, Pak, ayo sholat, gitu kan. Kamu ngajak-ngajak sholat, gitu kan. Udah nanti aja lah, Papa juga tahu lebih duluan daripada kamu. Sabar. Ayo Pak, kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat, si amat aja nggak gitu, ya kan? Itu kan si amat, bukan Papa. Mana rame gitu kan. Pelan-pelan doa lagi, pelan-pelan doa lagi. Jadi kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, itu mudah kalimat-kalimat masuk. Saya pernah satu kali ada seorang yang datang, berubah, sibuk luar biasa, punya jabatan di pekerjaannya. Insya Allah. Begitu berubah, orang tuanya marah. Karena dia merasa dunianya tertinggalkan. Padahal bukan tertinggalkan, menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, apa yang turun tangan? Sampaikan. Waduh, saya pikir itu baru tangannya, belum kalau turun kaki macam-macam dan sebagainya. Dan itu punya posisi juga, ini pasukan luar biasa lah, nggak perlu saya sebutkan ya. Apa yang terjadi? Saya nasihatkan, doalah kepada Allah, minta kebaikan, minta melembutkan hatinya, pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya, tetap berbakti kamu pada orang tua seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan apa-apa berikan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan, qadar Allah, ternyata ujian itu datang. Ibunya sakit, Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Kalau rumah sakit terbaik, dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini, sampai ibunya menangis bertanya, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini, Ma. Memang diajarkan begini. Saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke Mekah. Cukup menarik gitu kan. Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh dan mempertahankan pertemanan dengan teman soleh Anda. Dan teman Anda yang soleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua. Itu poinnya. Jelas? Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian yang menimpa saudara kita muslim yang ada di Aleppo? Contoh paling jauh, contoh paling dekat yang ada di Pidi, yang ada di Bima, yang ada di sekitaran Anda sekalian. Taib, kita ambil dulu untuk kejadian Aleppo, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 75, posisi paling kiri sebelah atas. Itu saya kadang suka tidak kuat dengan ayat-ayat ini itu. Ya, dalam beberapa hal dosanya luar biasa kalau ada kewajiban di ayat ini kemudian tidak dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Perhatikan kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak berjuang di jalan Allah? Tidak berjuang di jalan Allah. Lihat kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min rijalikum. Sedangkan orang-orang lemah yang sudah enggak bisa bergerak dari kalangan lelaki. Masya Allah. Kemudian ada kalangan perempuan, wanisa, wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha. Dan dari anak-anak kecil yang teriak-teriak, ada orang sepuh, perempuan dan anak-anak kecil teriak-teriak, rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, yang penguasanya zalim, kami dizalimi ya Allah. Mereka teriak gitu, minta. Bukankah di Aleppo perempuannya teriak, sepuhnya teriak, anak kecil teriak, mereka minta, dan ayat itu persis diperlihatkan pada kita. Masya Allah.
Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, mohon, kami sudah tidak punya harapan pada manusia. Kami minta kepadamu saja ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Berikan perwalian kepada kami ya Allah. Itu minta orang-orang seperti itu. Apa respon kita dalam suasana seperti itu? Maka itu mutlak. Daerah terdekat yang memang tahu dengan situasi itu dititipkan oleh Allah kehidupan. Awas, kehidupan masih ada hidup tuh. Ya, kapan aja bisa meninggal. Dan kekuasaan, jika dia punya kuasa, maka dia harus menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu. Bisa dengan lobby diplomasi, kan? Bisa dengan pengerahan kekuatan yang menghambat dan sebagainya. Anda yang keluar dari wilayah itu cukup jauh, tidak perlu terjun ke dalamnya. Cukup Anda berikan potensi yang lain untuk berjihad di dalamnya. Apa itu? Gunakan dengan hartanya kalau dititipkan kelebihan harta. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263-nya itu posisi paling kiri di tengah sampai ke bawah. Awas, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalimat an-nisa fi sabilillah, kalimat di sini dengan harta fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah. Anda punya kelebihan, sampaikan. Tolong pandai-pandai melihat ya. Tapi kalau harta tidak ada, kekuatan belum ada, minimal dengan doa. Doa. Seperti zaman Nabi pernah menyampaikan. Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129. Maka hadirkan, kita boleh pakai kunut nazilah. Subuhnya kita kunut, maghribnya kunut, isyanya kunut, minimal berdoa. Antum tenaga enggak ada gitu kan? Harta enggak ada, doa juga enggak, malah saling mencela gitu kan? Yang diinginkan apa? Jadi sikap kita coba perbanyak kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah melahirkan pahala. Tolong pandai-pandai ya, pesan saya, tolong pandai-pandai melihat titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dimaksimalkan jadi ibadah. Misal Allah titipkan harta gitu kan. Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan. Kalau cuma ingin pamer, maaf, antum ketinggalan. Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya, banyak korun, sampai disebut di Quran. Ya. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 79. Posisi paling kiri itu sebelah bawah. Sampai naik ke atas sedikit ke kanan. Perhatikan kalimatnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, cuman menyimpang. Apa yang digunakan penyimpangannya? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dia dititipkan harta benda yang banyak, yang kunci-kunci berangkasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zamannya. Di informasi saja, kalau Qarun mau kemana-mana, itu di belakangnya ada bodyguard yang hanya membawa kuncinya aja, kunci berangkasnya. Di ayat 79-nya, fakharaja ala qaumihi fi zinati, setiap keluar pada kaumnya itu selalu tampil berjuis, berlenting. Dari atas ke bawah itu luar biasa, mahal-mahal. Bukan cuma pakaiannya, di belakang bodyguardnya cuma untuk nunjukin, ngangkat kunci berangkasnya aja begini, gak kuat tuh berapa orang. Antum kalau punya berangkas, kuncinya itu dipamerkan atau disembunyikan? Bunyikan. Nggak mungkin dipamerkan. Baru beli berangkas satu difoto begini, beli kunci berangkas saya. Cari masalah itu. Cari masalah. Turun nggak? Nih saya. Cukup banyak hartanya. Kuncinya nggak keangkat. Kalau mau ngambil aja. Kuncinya begini. Itu Qarun untuk kemana-mana sombong. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, dan keterlaluan karena kekayaan dia tidak sekaya Qarun. Dan hancur juga. Makanya baca ayat 77 sampai 78-nya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan titipan harta Anda itu untuk sebagai niaga berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf, barangkali yang lain sudah tahajud. Ya, sudah puasa saking enggak adanya itu kan. Antum barangkali belum konsisten puasa sunnah, tahajud belum, dititipkan harta supaya bersaing dengan yang lain. Itu caranya. Yang baru puasa Senin juga jangan dulu bangga, yang lain sudah dengan Kamis. Yang baru Senin Kamis jangan dulu senang, yang lain sudah Ayyamul Bid. Yang sudah Ayyamul Bid jangan dulu bangga, yang lain sudah puasa Daud. Baik. Dan yang mau lebih itu jangan ngarang, dia puasa Daud, saya puasa Sulaiman. Enggak ada. Bagaimana menguatkan sikap muraqabah? Bagaimana cara berdakwah antar pemuda yang berbeda lingkungannya dengan menggunakan sesuai akhlak Rasulullah SAW? Baik, menguatkan sifat muraqabah. Pertama, apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kedekatan yang melekat, tapi ada unsur pengawasan. Quran surah pertama Al-Fatihah ayat pertama, dan ada 70 hadis di sini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Ba di situ itu ada 14 makna. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya ada 14 makna di situ. Di antara makna pertama disebut muraqabah wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan sekaligus pengawasan. Jadi kalau Anda menyebut misal, perhatikan ya. Saya mau minum misal. Sebelum minum Anda ucapkan Bismillah. Ba Bismillah. Ketika Anda ucapkan kalimat Bismillah menggunakan huruf ba, itu bukan berarti semata dengan nama Allah, bukan. Tapi ba di situ berperan muraqabah wal musahabah. Anda minum ini seperti seakan-akan dilihat oleh Allah dan dipersaksikan dan diawasi. Bagaimana cara merasakan itu? Ditafsir di hadis Muslim nomor hadis ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Saya bacakan hadisnya. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan engkau merasa bersamanya. Tapi kalau tak mampu melihatnya, rasakan Allah sedang mengawasi. Perhatikan, orang yang minum merasa dilihat Allah diawasi, itu bisa mustahil bisa menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Di kata Nabi, rasakan ketika akan minum, Allah melihat Anda. Di mustahil ada orang akan minum minuman yang tidak disukai Allah, mustahil. Antum sedang di kantor, di ruangan sendirian. Tiba-tiba ada proyek yang tidak jelas datang. Antum merasa sendirian, ditutup di satu ruangan, kan? Tidak ada yang lihat dan sebagainya. Nah, muraqabah. Rasakan sekalipun sendirian, tidak ada yang akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu akan tanda tangan, rasakan Allah sedang menatap antum. Kalau masih godaannya kuat di situ, yang kedua kata para ulama, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ingatkan dengan kematian. Kematian. Dirasakan begitu akan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu, rasakan seketika mungkin Anda meninggal pada saat itu. Anda meninggal. Nah, itu akan lebih menjaga kita. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik dalam aktivitas dan terbebas dari maksiat, ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan meninggal. Itu akan cepat terjaga kita. Ya. Termasuk dalam ibadah, saat sholat. Kalau ingin bertambah kehusyuan, salah satu rumus Qur'annya, rasakan diawasi oleh Allah, dan ketika sholat itu mungkin jadi sholat terakhir. Itu ada rumusnya di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45 sampai 46. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ayat 46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah, diawasi. Makanya maaf Bapak Ibu ya, teman-teman dimaaf sekali. Orang khusyuk yang merasa akan berjumpa dengan Allah dengan yang tidak khusyuk itu akan beda. Saya beri contoh beginilah. Ada undangan sekarang setengah 3, nanti jam 5 itu ada undangan dari Pak Gubernur ya Kalimantan Selatan. Kita dijamu untuk makan sore sebelum malam jam 5 gitu kan. Insya Allah sekarang ini tinggal waktunya 2 jam setengah lagi. Baik, kalau nanti antum ikut dengan kami bergabung, kira-kira mau pakai pakaian seperti ini atau perbaiki? Perbaiki penampilan? Cuci muka dulu nggak? Nggak, ini cuma contoh aja, bukan betulan, bukan cuma contoh aja, kan? Ada undangan jam 5 sebentar lagi, misal contoh seperti itu, kita diundang untuk makan bersama-sama. Baik, kita perbaiki penampilan, makan, cuci muka dulu macam-macam, masya Allah. Antum diundang saja oleh manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, itu bisa mengganti pakaian terbaik. Undangan pesta, kenakan pakaian terbaik yang undang manusia, dan belum tentu tiap hari. Kenapa saat Allah mengundang kita dan 5 kali dalam sehari? Bahkan menyampaikan, perlu apa saya berikan, mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Seharusnya penampilan kita bisa lebih baik. Makanya orang khusyuk itu di Quran surah ke-7 ayat 31, pakaiannya aja beda. Ya bani Adam khufu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu setiap ada panggilan dari masjid. Kelihatan lain Pak pakaiannya itu. Lain. Sekarang hari apa? Halo? Selasa. 2 hari kemarin hari apa? Ya, hari Ahad. Ada yang menyebut Minggu, ya kan? Atau di hari yang lainnya. Saya nggak mau spesifikan ya. Antum perhatikan aja. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai dasi, pakai jas, perempuannya pakai kebaya, gitu kan? Kemudian anaknya dibawa, dikepang, dikasih hadiah. Jadi mereka mau salah ibadah aja, pakaiannya bagus-bagus. Kenapa antum yang mau menghadap Allah dengan hidayah yang telah melekat pada dirinya, persiapan begitu-begitu saja? Jadi itu akan
Kalau tidak percaya silakan. Begitu sholat asar atau nanti maghrib, antum persiapkan pakaian yang terbaik. Kenakan wangian terbaik untuk laki-lakinya. Safnya dilakukan dengan baik. Demi Allah saya katakan, itu indahnya. Angkat itu. Setelah itu sempurnakan wudhu. Quran surah kelima ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ketemu manusia cuci muka, mandi. Ketemu Allah, masa kita tidak penampilan baik? Wudhu sempurna. Kenapa? Ini rahasianya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak mau ke sore nih. Kalau mendengar kalimat raji'un yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasakan kenapa mesti berpenampilan baik. Maaf, karena mungkin itu jadi sholat terakhir kita. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, begitu mau sholat, tolong rasakan. Mungkin ini sholat terakhir kita. Makanya kan panggilannya panggilan dari Allah. Panggilan sholat itu lewat lisan muadzin itu. Maaf ya, Bapak Andi, ada Pak Andi di sini? Tidak ada, baik. Pak Andi dipanggil Allah, apa artinya? Ya. Nah kita sehari 5 kali dipanggil Allah. Dan kita yakin kita akan meninggal. Ada yang tidak akan meninggal di sini? Boleh angkat tangan? Yakin meninggal? Kapan? Bisa hari ini? Antum kalau tahu kapan saja bisa meninggal, kenapa masih main-main juga dalam urusan akhirat? Harusnya siap-siap. Mata lihat yang salah, palingkan. Bagaimana kalau melihat yang jelek begitu meninggal? Ikut taklim tiap hari, Masya Allah. Salatnya luar biasa, puasa sudah dikerjakan. Meninggal ketika melihat sesuatu aurat yang terbuka. Cuman 2 detik meninggal. Dan diungkap di akhirat. Si fulan meninggal ketika melihat maksiat. Allahu Akbar. Antum mau katakan apa? Dalam sholat itu kenapa kenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna? Karena boleh jadi itu menjadi sholat bagian terakhir kita. Mungkin ketika sujud, wafat kita. Masya Allah, dalam keadaan berwudu, mengenakan pakaian paling halal dan paling indah. Di Qatar pernah begitu Pak. Di Qatar ada perempuan mau menikah, maghrib sudah disiapkan, sudah sholat maghrib, tiba-tiba menjelang isya ibunya datang. Mana ya, katanya, ayo anakku, tamu sudah menunggu, kan keluar. Tiba-tiba begitu mau keluar, adzan berkumandang. Ya amati hanal waqt ma. Adzan sudah tiba, katanya panggilan Allah. Dan nanti akhirkan aja. Kan itu bisa diakhirkan. Anak ini tetap ingin menunaikan salat. Adzin ini, tolong izinkan saya ingin salat dulu, katanya. Kata ibunda, ya kalau kamu salat, itu mikap kamu luntur lagi. Kata anaknya, tetap saya ingin salat dulu. Ibunya marah keluar. Sambil dia nutup pintu mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia keluar. Anaknya kemudian berwudu, make upnya luntur lagi, dari situ kemudian dia sholat. Allah, khusyuk sholatnya dari mulai takbir, ruku, kemudian sujud. Saat sujud itulah lama sujud saking khusyuknya. Gak bangun lagi Pak, meninggal dalam sujud. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, kata Allah lunturkan make up akhirat itu wudu, lunturkan, dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian terbaiknya. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Antum mau begitu meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi tuh waktu. Tapi kan nggak bisa menjamin juga cita-cita asar, wafatnya malam bisa terjadi. Kita nggak bisa milih gitu kan. Maka dari itu kalau ingin merasakan muraqabah nikmatnya berada dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan, jauhi maksiat, rasakan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah. Cara berdakwah lakukan dengan hikmah dulu, yang baik. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu siapapun, termasuk yang tadi berbeda. Di lingkungan itu memang harus ada perbedaan, kalau sama semua repot. Bahkan Allah menciptakan kita pun berbeda. Kalau sama semua bagaimana membedakannya? Ya, jadi perbedaan itu ada yang melahirkan kebaikan-kebaikan, disebut dengan ikhtilaf. Kalau perbedaan yang melahirkan tindakan buruk